Tadi siapa ya? Lydia ya. Tadi Lydia. Oke, ya jadi tetap aja karena ini kan tinggal satu sesi ya. Iya, Pak. Ya, sekalian mungkin kita koordinasi lagi untuk satu sesi berikutnya karena tadinya kan saya rencana Senin. Ternyata Senin itu saya dapat jadwal untuk ke kantor pajak ya. Jadi saya harus beresin ini dulu NPWP saya. Kemudian ini kuliahnya sampai hari apa? Liburnya hari apa? Kalau libur, tidak ada libur, Pak. Tidak ada libur ya, oke. Bisa nggak kita reschedule yang tadinya Senin, Selasa kebetulan saya juga keluar kota ya. Mungkin tak khawatirnya di jalan macet atau gimana, saya mungkin Selasa juga nggak bisa. Kalau jam 12, saya ada jam 12:30. Kalau jam 2 di hari Rabu, bisa nggak? Untuk satu sesi yang berikut. Atau ada kelas lain? Iya, Pak. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan untuk dikosongkan jam 2. Ya, saya kalau boleh request ya jam itu ya. Karena kalau pagi 7:30 khawatirnya mepet karena saya jam 9 ada jadwal lain. Tapi kalau sudah di atas jam 12 setengah 2 lah ya, setengah 2 jam 2 lah, pasnya jam 2 itu kosong ya sampai sore ya. Kemudian sementara itu kalau memungkinkan di Rabu jam 2 ya untuk satu sesi terakhir. Ya kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi untuk hari ini silakan tetap saja. Saya kira kita tidak akan sampai jam 12. Oke, baik saya share untuk materi selanjutnya. Oke, slide. Ada evidence base ya. Ini maksudnya saya juga nggak ngerti ini maksudnya. Tapi kalau yang dimaksudkan misalnya hal-hal terkait dengan terutama antropometrik ya, maka saya memaknai evidence base ini dengan referensi yang digunakan ya, karena terus terang saja kalau evidence base itu kan mungkin di mata kuliah yang lain sudah didapatkan ya dan pembahasannya pun juga agak mendalam ya, dalam arti saya terus terang sulit untuk menggabungkan, tapi saya bisa menyampaikan nanti secara lisan saja ya, karena nantinya di anthropometric database ini sekaligus nanti Anda bisa mengakses. Saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang apa itu anthropometric database karena berbicara database, tapi saya akan memberikan satu contoh berdasarkan literatur dan satu contoh lain ini berbasis web ya, yang ada berdasarkan database anthropometric Indonesia. Nah itu kira-kira. Nah ini tolong nanti kita lihat sama-sama ya, kita lihat data-data yang sudah ada ya, karena ini memang istilah database itu kan melihat pada kumpulan data yang sudah ada yang telah dipublikasikan. Nah itu saya memaknainya evidence base seperti itu karena ya saya katakan tadi ya, evidence base itu kalau mengkajinya apa itu evidence base, apa itu komponen evidence base, mengapa evidence perlu, kemudian hierarki evidence sampai ke critical appraisal, saya kira mungkin bukan itu ya. Ya mudah-mudahan
Saya tidak salah dalam memaknai judul ini, ya. Maaf sebentar. Jangan. Ya, baik. Kita masuk pada yang pertama dalam kaitan dengan manual material handling. Ya. Jadi kalau kita lihat secara detail apa saja komponen yang ada pada manual material handling dan mengapa perlu kita melakukan kajian pada hari ini. Ya. Secara teknis atau secara spesifik, manual material handling itu terdiri dari beberapa komponen. Ya. Antara lain kalau kita lihat di situ ya, meliputi manual lifting. Ya, jadi bagaimana mengangkat secara manual. Nah, kemudian lowering itu dalam arti bagaimana menurunkan, kemudian carrying, membawa, kemudian pushing and pulling, ya, mendorong dan menarik. Ya, ini semua kajian-kajian yang kita kaitkan dengan manual material handling. Dan mengapa ini masih digunakan meskipun pada beberapa perusahaan, pada beberapa institusi, pada beberapa kantor atau di tempat kerja, karena memang sifatnya lebih fleksibel. Mungkin di beberapa tempat-tempat tertentu bisa menggunakan tools atau alat bantu yang lain. Robotik misalnya sekarang banyak berkembang, ya, atau penggunaan alat-alat mekanik. Tapi kelemahannya, meskipun kelebihan alat-alat mekanik itu kan bisa misalnya carrying, bisa membawa beban yang lebih besar di luar batas kemampuan fisiologis manusia untuk mengangkat. Ya, itu kan sifatnya tuh. Ya, tentu saja kurang fleksibel dibandingkan dengan manusianya sendiri. Ya, jadi kita katakan di sini sebagai manual. Ya, manual itu dalam arti pekerjanya lah yang melakukan, bukan dilakukan oleh mesin atau secara mekanik. Ya, nah itu ya. Jadi mengapa banyak kita terapkan ya karena memang sifatnya lebih fleksibel. Ya, memberikan instruksi kepada manusia itu jauh lebih, sepanjang komunikasinya bagus, itu jauh lebih baik, jauh lebih detail, jauh lebih spesifik dibanding misalnya yang komunikasi terhadap apa ya istilahnya ya, kalau kita lihat alat kan mesti memahami bagaimana toolsnya, bagaimana perangkat yang ada di alat itu, ya, baik alat yang katakanlah dengan teknologi sederhana sampai kepada teknologi yang paling canggih. Ya, jadi itu persoalan terkait dengan fleksibilitas. Dan yang tentu saja, ya, masih banyak perusahaan, masih banyak industri yang belum mampu untuk melakukan proses mekanisasi, ya, dengan menggunakan tools, dengan robotik dan lain sebagainya, ya, sehingga mereka bisa biaya, ya, menekan biaya yang mungkin bisa terjadi. Nah, inilah yang saya kira mengapa kajian tentang manual material handling ini masih menjadi kajian ya di tengah perkembangan industri yang semakin ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang 5.0 ya. Tapi ya tentu saja kita juga harus bersiap ya, dalam arti bersiap bahwa mekanisasi tidak menutup kemungkinan akan menjadi lebih banyak ya. Nah, ini dalam arti bahwa meskipun terjadi proses mekanisasi di suatu industri misalnya,
Ya, kita tidak bisa melepas bahwa faktor manusianya itu otomatis tidak dilibatkan. Nah, karena bagaimanapun juga mesin ini tetap dikendalikan oleh manusia itu. Nah, dengan hal tersebut, maka manual material handling menjadi salah satu penyebab utama terjadinya MSD, musculoskeletal disease. Dan secara spesifik terkait dengan work-related musculoskeletal disease atau WMSD. Nah, ini yang mengapa banyak terjadi dan mengapa kita perlu mengkaji, karena salah satu bentuk upaya promotif preventif yang bisa dilakukan adalah dengan pemahaman terkait dengan hal tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kajian secara biomekanik akan sangat banyak membantu kita untuk mengidentifikasi, mengevaluasi hal-hal yang terkait dengan analisis kerja, ya. Karena sebenarnya kalau kita berbicara dalam kajian biomekanik, ya, maka fokusnya memang kepada analisis gerak. Namun dalam tinjauan secara biomekanik, maka penekanannya lebih kepada analisis dalam melakukan satu bentuk pekerjaan. Nah, analisis ini tentu saja bisa berbeda antara satu jenis pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang lain. Nah, ini yang mengapa kalau kita lihat sekarang kajian referensi atau literatur terkait dengan WMSD, ya, dalam hal hubungannya dengan manual material handling masih mendapatkan porsi yang banyak atau besar, ya. Anda bisa melihat dan mencari misalnya dengan kata kunci manual material handling research misalnya, pasti Anda akan masih banyak menemukan. Karena ya meskipun di negara yang sedemikian majunya, kita kategorikan sebagai negara yang industri, nah tentu saja faktor human, manusianya juga masih menjadi satu hal yang dipertimbangkan. Oke, itu sebagai pendahuluan. Nah, apa saja sih sebenarnya faktor resiko? Ya, faktor resiko dari manual material handling. Pertama adalah postur kerja yang tidak ideal. Ya, seperti misalnya twisting, ya, kemudian bending dan lain sebagainya. Kalau kita kaitkan misalnya dengan beberapa patologi, ya, beberapa kondisi yang mungkin akan terjadi kaitan dengan pekerjaan. Mereka yang banyak melakukan seperti misalnya twisting dengan memutar badan, ya, ini kan resikonya besar. Nah, mengapa resikonya besar? Kalau kita kaitkan dengan kajian secara biomekanik, maka apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya, khususnya dalam hal biomekanik spine, maka apa sebenarnya yang terjadi? Twisting misalnya, ya, ketika dia memutar, ya, nah tentu akan berdampak secara spesifik pada struktur tertentu. Saya kira di biomekanik spine Anda sudah belajar bahwa ketika terjadi twisting, posisi memutar misalnya, maka akan meningkatkan tekanan pada annulus fibrosus, ya, sebagai pembungkus dari sebagai pembungkus dari nukleus pulposus, ya, di mana peningkatan tekanan itu akan meningkat 2 kali lipat dari yang normal. Atau bending misalnya, ya. Bending ketika khususnya pada forward, ya, forward bending, maka ini akan berdampak terhadap struktur misalnya di nukleus pulposus. Ya, kita tahu bahwa ini kemudian akan menyebabkan tekanan nukleus pulposus yang lebih besar, ya, ke arah baik posterior, ya, murni ke arah posterior ataupun posterolateral. Nah, sehingga ini juga menjadi satu kajian, ya, mengapa misalnya pada pekerjaan yang dengan pekerjaan fisiknya kurang ideal seperti itu, dan ini memang agak sulit dihindari. Ya, ini ada satu pertanyaan menarik sebenarnya, khususnya terkait dengan bending, ya. Dalam satu diskusi, ya, pemakalah penyaji menceritakan bahwa dia pernah ditanyakan oleh salah seorang, ya kebetulan penyajinya ini adalah seorang dosen, pernah ditanyakan oleh mahasiswanya bending misalnya. Bagaimana misalnya jika kondisi itu bending itu dilakukan? Ya, kalau secara teoris memang
secara teori ya, ini memang sesuatu yang tidak ideal. Tapi bagaimana misalnya pada posisi sholat misalnya bagi muslim? Ya ini kan ketika melakukan ruku kan pasti bending. Ya analisisnya bahwa bending yang dimaksud, yang tidak ideal itu adalah bending yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Nah kalau kita kaitkan kembali dengan pertanyaan tadi yang diajukan kepada narasumber, maka ya tentu kalau berbicara durasi kita tidak pernah melihat orang yang melakukan sujud misalnya itu sampai misalnya 5 menit, tidak pernah kita lihat orang seperti itu. Apalagi sampai sujudnya berjam-jam. Nah, ini kan meskipun dilakukan ya, kelihatannya itu menjadi sesuatu yang secara teoritis tidak ideal, tapi kita juga harus mempertimbangkan hal lainnya seperti misalnya durasi berapa lama dia melakukan bending. Nah, artinya pada pekerja-pekerja yang mungkin sekali-sekali melakukan bending ya saya kira kita tidak memaknainya bahwa ini menjadi suatu hal yang tidak ideal. Ya kecuali ada yang memang pekerjaannya dalam sekian menit dia bertahan dengan posisi bending, nah itulah yang dimaksud tadi. Ya, jadi ini yang saya kira kita harus pahami, tidak kemudian menjustifikasi bahwa ya kondisi yang semuanya bending ya otomatis akan merugikan. Ya ini yang saya kira kita perlu pahami bersama. Ya meskipun satu studi yang menarik sebenarnya di sejak beberapa tahun yang lalu ya, kurang dari 10 tahun yang lalu, saya lupa persisnya, sekitar 2000, kalau saya tidak salah ya, 2016 ada satu studi yang katakanlah sedikit berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami secara biomekanik. Ya, ini suatu studi anatomi yang dilakukan. Kalau saya tidak salah ya, penelitinya gabungan dari Belgia dan juga dari New Zealand ya, kalau saya tidak salah. Mereka ternyata menemukan hal yang sedikit berbeda ya, bahwa justru pada saat posisi ekstensi terjadi penekanan pada diskus. Nah, ini tentu kita harus mengkaji lebih detail terkait dengan hal itu, tapi ya di satu sisi bahwa itu adalah satu riset yang sudah dipublikasikan ya, kita pun juga harus concern terhadap sesuatu yang mungkin berbeda ya, karena itulah dinamika keilmuan yang ada. Nah, sama halnya dulu ketika Anda masih di SD ya, ketika belajar tentang ilmu bumi ya misalnya ya, belajar tentang tata surya ya, mungkin saat itu kita masih mendapatkan teori bahwa Pluto itu adalah planet ya, yang dalam beberapa tahun terakhir ternyata melalui kajian dan kemudian ada otoritas dari lembaga resmi ya, yaitu badan ya, kalau saya tidak salah Badan Astronomi Internasional, yang mengatakan akhirnya memutuskan bahwa Pluto itu bukan lagi saat ini ya, Pluto itu bukan lagi sebuah planet. Nah, hal yang sama juga sebenarnya saya sedikit sharing salah satu studi anatomi di tahun 2016 yang saat itu dilakukan juga di Belgia ya, oleh salah seorang profesor anatomi di Belgia yang menemukan satu tensor ya. Jadi tensor ini karakteristiknya sama seperti otot. Biasanya dalam narasi atau teks dituliskan tensor like muscle. Ya, itu artinya tensor itu seperti otot, tensor like muscle. Ya. Nah, jadi seperti misalnya yang kita kenal sekarang tensor fascia lata itu sebenarnya bukan otot. Tapi punya karakteristik yang sama persis dengan otot. Ya. Nah, itu ya. Jadi agak ini memang ya kalau mengatakan tensor fascia lata itu adalah muscle, karena sebenarnya tidak dalam sisi penamaan ya. Meskipun dari sisi karakteristik itu persis sama. Nah, apa yang ditemukan bahwa di tahun 2016 tersebut mereka menemukan satu tensor yang berada di antara otot vastus lateralis dengan vastus intermedius. Ya, jadi dari sisi terluar dari quadriceps, ya, vastus lateralis. Kemudian di situ ada satu otot, satu tensor. Ya, kembali ya, tensor itu like muscle. Satu tensor sebelum kemudian di sebelah medialnya terdapat vastus intermedius. Kekosongan.
Ya, ya kan kita tahu bahwa di quadriceps itu ada vastus lateralis, vastus intermedius, vastus medial, dan kemudian rectus femoris. Nah, ini juga menarik ya, karena seperti saya katakan tadi, teori tentang bending, teori tentang Pluto, lalu kemudian teori tentang tensor ini, dan para peneliti mengatakan itu sebagai tensor vastus intermedius. Ya. Jadi TVI namanya, silakan Anda cari TVI, tensor vastus intermedius. Ya, dan mereka mengatakan bahwa ya itu memang ada tensor di situ. Ya, itu bahkan 6 tahun yang lalu sudah ditemukan ya. Namun sampai sekarang ya karena belum ada otoritas ya, seperti misalnya Asosiasi Anatomi Internasional yang kemudian mengesahkan bahwa itu menjadi satu temuan baru ya. Itu belum seperti halnya dengan Pluto tadi ya. Sehingga hari ini kita masih mengatakan otot depan paha kita itu sebagai quadriceps. Tapi sekali lagi dari sisi keilmuan kita tidak tahu berapa tahun yang akan datang, berapa puluh tahun yang akan datang, bahkan berapa ratus tahun yang akan datang. Bisa jadi kalau itu diterima dan kemudian juga semakin dikuatkan oleh penelitian yang mendukung, maka bisa jadi hari ini ya, otot paha depan kita katakan quadriceps bisa berubah nama menjadi kalau quadriceps ya, berarti bisa jadi menjadi pentariceps barangkali ya. Kita tidak, ya itulah ilmu. Dan saya kira kita harus aware terhadap itu. Ya, oke. Baik, yang kedua adalah beban berlebihan. Nah, tadi kita sudah mengatakan beban berlebihan itu ya, contohnya ya, ini bisa ditanggulangi dengan mekanisasi sebenarnya. Ya, namun sekali lagi bahwa tidak mudah menerapkan prinsip mekanisasi dalam industri karena tentu biayanya besar, teknologinya juga harus canggih. Ya, ini juga menjadi suatu kendala dan pasti tidak semua industri akan mampu untuk melakukan proses mekanisasi. Nah, sehingga tetap dilakukan oleh manusianya sendiri atau dalam hal ini para pekerja. Nah, kemudian gerakan repetitif. Ya, saya kira ini juga clear ya, gerakan yang berulang. Ya, ketika gerakan itu berulang, maka pada suatu, dan ini kaitannya dengan pressure point sebenarnya. Ya, ketika gerakan itu berulang, gerakan yang sama berulang, ya maka tentu dampaknya terhadap bagian yang sama. Ya, tentu kan secara fisiologis bahwa manusia itu punya kemampuan fisiologis yang terbatas. Ya. Pada fase tertentu, ya kalau kita lihat secara teoritis, bahwa ada ambang fisiologis yang dapat ditanggung oleh manusia. Nah, kemudian ada suatu proses adaptasi. Contoh misalnya begini, saya ketika mulai bekerja sebagai pekerja angkut di pelabuhan misalnya, ya, saya mungkin yang tidak terbiasa secara rutin mengangkat benda berat seperti yang saya katakan tadi 50 kilo, memindahkan dari kontainer pindah ke satu tempat misalnya, kontainer cover misalnya. Ya. Pada awal-awal mungkin saya merasakan 50 kilo itu berat bagi saya. 50 kilo itu berat. Jadi mungkin saya bisa mengangkat dalam setengah jam, saya hanya bisa mengangkat berat. Karena saat itu saya merasa berat, artinya saat itu secara fisiologis belum terjadi adaptasi pada tubuh saya. Seiring kemudian berjalannya waktu, yang tadinya menurut saya di awal itu berat, karena semakin berulang repetitif, akhirnya saya merasakan bahwa 50 kilo itu menjadi ringan. Dalam situasi di mana saya mulai merasakan ringan, nah itulah sebenarnya terjadi mekanisme adaptasi. Jadi tubuh secara fisiologis sudah menyesuaikan dengan beban yang ada. Dan itu sudah menjadi beban yang kemudian pada fase tertentu, ketika saya berulang, maka resiko cederanya juga akan mungkin pada satu titik waktu. Nah, ini kan saya kira dalam konsep cedera kronis, ya, konsep misalnya cedera olahraga juga berlaku teori yang sama. Ya, artinya di awal seiring dengan waktu dan beban menuju ke level yang lebih tinggi, ya, kemudian ada satu fase
terjadi proses adaptasi ini berlangsung terus-menerus kemudian terjadi perubahan. Nah, inilah yang terjadi. Nah, entah itu pada kondisi-kondisi atau patologi lain, entah itu pada aktivitas olahraga, ya karena kita tahu bahwa aktivitas olahraga itu ada prinsip overload, beban dari yang normal dilakukan oleh manusia atau orang-orang seperti itu. Ya. Nah, itu kaitannya dengan pressure point. Jadi ada satu tekanan pada satu titik tertentu. Ya, misalnya aktivitas itu hanya melibatkan satu otot atau satu titik otot tertentu, ya ini tentu akan diberikan. Dan yang berikutnya adalah postur statis. Kita bisa membayangkan bekerja hidup seharian, kita pernah saking apa ya istilahnya, kita konsisten untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, yang terjadi adalah postur yang statis. Dan saya kira sudah banyak teori yang menjelaskan mengapa hal-hal yang orang kemudian melakukan pengukuran, orang kemudian bisa oh ternyata kalau bekerja istirahat maka muncullah dari sisi misalnya promotif preventif. Oke, orang kalau bekerja misalnya ya katakanlah 2 jam, ya. Setelah 2 jam kemudian berdiri sebentar untuk melakukan stretching ringan, ya tujuannya ini sebenarnya. Atau misalnya supir kan mengapa ada rest area sebenarnya? Ya, karena secara psikologis supir misalnya dalam 2 jam atau 3 jam seharusnya berhenti karena dia dalam 2-3 jam itu kan konsentrasi. Anda pasti paham bahwa bagaimana orang yang konsentrasi dalam kondisi yang sedemikian, dia tidak bisa berpindah tempat. Mungkin beda dengan pilot yang mungkin ada co-pilot. Ya, nah ini yang saya kira menjadi hal yang kita bisa meninjaunya terutama dari sisi aspek promotif dan preventif. Ya, kemudian juga ya. Oke, maaf ini agak berulang. Sorry, ada beberapa yang berulang ya. Saya hapus saja ya. Ini berulang repetitif. Kemudian postur statis. Ya, ini tadi sudah. Ya. Kemudian berikutnya adalah postur yang tidak nyaman. Ya. Jadi tentu saja postur yang tidak nyaman ini ya dipaksakan, maka orang akan akhirnya melakukan kerja yang ya kita bisa bayangkan ya. Duduk posisinya tidak nyaman, entah itu karena kursinya yang memang tidak nyaman atau cara duduk kita yang tidak nyaman, ya tentu resiko-resikonya pun juga besar ya. Nah kemudian faktor-faktor dinamik. Ya ini contoh misalnya begini. Kita bekerja pada situasi di mana mobilitas yang sangat besar. Ya, atau bahkan berada di ketinggian di mana ketinggian mobilitas berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ini kan juga bisa mengurangi konsentrasi. Ya, termasuk adalah kompresi mekanik dan vibrasi. Ya, Anda bisa bayangkan misalnya pada mereka yang Anda lihat biasanya kalau ada perbaikan jalan atau ya terutama pada perbaikan jalan ya, perbaikan jalan berarti jalan yang lama biasanya aspalnya yang sudah kurang bagus itu dirusak menggunakan alat yang bergetar itu ya. Jadi pekerjaannya itu menahan getaran ya, vibrasi dari alat tersebut. Karena kalau tidak ditahan alatnya kan pasti akan tidak bisa digunakan. Nah, jadi ini contoh. Nah, kita tahu bahwa misalnya kajian itu muncullah faktor-faktor risiko misalnya CTS misalnya, carpal tunnel syndrome, atau tidak perlu jauh-jauh ya hal-hal yang ekstrim seperti itu. Sekarang kan kita lihat banyak yang pekerja misalnya, dan sudah banyak yang meneliti ya, sudah banyak publikasi yang kita lihat bagaimana misalnya risiko CTS pada driver misalnya ojek ya. Ini saya kira menjadi satu hal yang kita bisa analisis, dan itulah sebabnya mengapa sekarang kita lihat banyak studi-studi yang telah dilakukan kaitan dengan faktor-faktor risiko biomekanik tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa secara tinjauan perspektif dari sisi ergonomi, maka aktivitas tadi ya, entah itu ya, saya kembali ke slide kedua, manual lifting,
lowering, carrying, pushing, and pulling ini mempunyai resiko yang besar terhadap terjadinya injury pada spinal, pada vertebra atau pada spine. Ya, nah ini yang kemudian banyak kasus ya. Saya mencontohkan tadi, ya, banyak kasus ketika bagaimana sih sebenarnya idealnya ketika pekerjaan itu menarik dan mendorong. Ya, salah satu teman saya yang kebetulan juga terkait dengan ergonomi, ya, dulu ketika di disertasinya pernah meneliti tentang pushing dan pulling ini ya, khususnya pada saat itu kalau saya tidak salah subjeknya adalah para perawat yang bekerja di rumah sakit. Nah, dia mengevaluasi bagaimana sudut hipoposis. Tapi yang saya ingat adalah ada penyudutan yang menjadi hal yang diteliti pada waktu itu. Ya, ini contoh. Dan kemudian sudah banyak penelitian juga telah dilakukan bagaimana kajian terkait pushing pulling ini berpengaruh terhadap beban. Mana sih sebenarnya pekerjaan yang membutuhkan effort ya dari sisi fisik, apakah mendorong atau menarik. Nah, itu kan kajiannya ke sana. Ya, apalagi kalau kita berbicara misalnya tadi angkut lifting teknik. Bagaimana idealnya sebenarnya cara mengangkat yang baik, cara mengangkut yang baik, cara membawa yang baik sehingga relatif aman. Nah, ini kan tadi di awal di materi pertama saya sudah berbicara bahwa kajian ini seperti misalnya oleh rekan kita dari teknik industri. Saya kebetulan banyak berdiskusi dengan rekan-rekan teknik industri, ya, terutama dari ITB. Salah satu yang kebetulan kenapa kami diskusinya intens karena salah satu dosen di ITB ketika disertasinya itu membahas tentang aspek kinetik pada lumbar spine, sementara saat disertasi saya lebih banyak menggunakan atau mengkaji pada aspek kinematik lumbar spine. Kami menggunakan alat ukur yang sama dengan merek yang sama, ya, dan kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat ke ITB di salah satu workshop. Kami bisa berdiskusi. Ya, jadi inilah dan juga satu hal ya yang barangkali nanti mudah-mudahan Anda bisa berinteraksi ya. Kebetulan di kegiatan itu ada workshop, ya, namanya workshop biomekanika. Dan kebetulan alat yang digunakan adalah alat yang ketika dulu saya disertasi, yang menyajikan pun adalah yang saya katakan tadi, ya, yang dulu di disertasinya tentang faktor kinetik pada lumbar spine. Nah, menariknya, saya menjadi satu-satunya peserta dari fisioterapi. Semua peserta yang lain adalah rekan kita dari teknik industri. Nah, ini yang saya mengatakan mengapa kita harus percaya diri sebenarnya, ya. Karena percaya diri dengan keilmuan kita. Karena pada saat alat itu digunakan, oke lah, kalkulasi, hitungan matematikanya, mungkin kita diam mendengarkan. Karena ya mungkin ketika kita masuk kuliah di fisioterapi kan kita tidak banyak mengkaji hal aspek fisika, matematika. Mungkin kita pernah belajar matematika, tapi fokus kepada yang logikanya, matematika logik ya istilahnya. Ya, nah. Artinya mereka sangat memahami hal itu. Tapi ketika pada sesi praktek, mereka sudah bagaimana menempatkan marker itu di manusianya. Nah, ini kita bicara anatomi. Mungkin mereka bicara anatomi, mungkin mereka pernah belajar anatomi, tapi sifatnya anatomi permukaan. Kita punya kemampuan yang lebih. Mengapa misalnya ditempatkan di sini? Mengapa dan bagaimana mempalpasi itu kan kemampuan kita. Yang lebih dibanding rekan kita dari teknik industri. Nah, ini contoh yang saya ingin memotivasi Anda supaya kita harus pede ya dengan keilmuan kita dan ya ini memang area yang masih memerlukan kajian. Ya, jadi itu dari perspektif ergonomi. Nah, dari perspektif secara fisiologi, maka aktivitas tadi tentu saja membutuhkan energi dan kekuatan besar. Ya, saya mengatakan mengangkat benda, ya carrying, ya. Mengangkat benda dari satu tempat ke tempat lain dengan berat 50 kilo itu kan pasti butuh energi yang besar. Ya, pasti butuh kekuatan yang besar. Nah, sehingga kalau kita gabungkan antara kedua hal ini, baik dari tinjauan secara ergonomi dan secara fisiologi, dan kita semua punya keilmuan dasar terkait dengan itu, maka tentu menganalisisnya akan jauh lebih mudah. Nah, mengapa dalam jangka panjang dampaknya adalah pada apa yang kita kenal sebagai MSD atau secara detail terkait dengan WMSD. Nah, ini contoh ya, saya sudah menyebutkan tadi, ya ini klasifikasi ICD.
terkait dengan kerja, atau lebih tepatnya kita katakan sebagai work-related musculoskeletal disease. Ya, Anda lihat di situ ya, dengan nerve root dan plexus disorder, ya, ada brachial plexus lesion, kemudian ada unspecified nerve root and plexus disorder, ya. Kemudian juga ada mononeuritis of the upper limb and mononeuritis multiplex. Ya, salah satunya adalah CTS, karena terjadi entrap atau jebakan pada median nerve, atau misalnya pada lesi di ulnar nerve, ya, yang kita kenal sebagai cubital tunnel syndrome. Bisa juga pada radial nerve atau pada upper limb yang unspecified. Lalu kaitan yang ini yang saya katakan tadi, lebih dominan pada peripheral vascular disease. Jadi tidak dominan karena musculoskeletal disease-nya. Ya, seperti misalnya Raynaud syndrome ataupun Raynaud phenomenon, ya, yang juga dikenal nama hand arm fibrillation. Ya, juga kaitan dengan emboli, trombosis, seperti misalnya pada trombosis di arteri ulnaris, ya, ataupun kasus-kasus lain, ya, misalnya rega cervical ada cervicobrachial syndrome, ya, kemudian ada enterosuati dan allied syndrome, ya, seperti misalnya pada bursa tendon, ya, kemudian synovitis, tenosynovitis, kemudian trigger finger, lalu kemudian decurvain, ya, dan lain sebagainya. Ya, inilah contoh-contoh, dan kita bisa dan menguatkan apa yang kita sampaikan tadi, bahwa meskipun diklasifikasikan sebagai MSD, tapi kenyataannya memang tidak murni, ya, semuanya tidak murni terkait dengan muskuloskeletal. Oke, nah ini contoh, ya, contoh analisis, nanti kita akan lihat, ya, secara matematis, ya, sebagai tambahan informasi, ya. Jadi misalnya ini ada Stuflev, ya, dan ini mungkin yang paling mudah dilakukan dan paling praktis. Ini sebenarnya relatif aman sepanjang bendanya tidak berat. Ada satu penelitian yang juga sedikit berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini, bahwa sebenarnya fleksi itu tidak berdampak negatif terhadap tubuh. Nah, ini dasarnya ini kita lihat apa kelemahan dari teori penelitian itu, karena pada saat penelitian itu dilakukan, subjek hanya mengangkat benda yang ringan. Ya wajar kalau kemudian kesimpulannya mengatakan seperti itu. Yang terpenting sekarang adalah berapa toleransi minimal, berapa persen, ya, karena kita tidak bisa mengatakan berapa kilo, karena berat orang bisa berbeda, toleransi orang bisa berbeda. Tapi secara persentase itu mungkin yang paling mudah, ya. Meskipun nilai hasil akhirnya bisa berbeda, tapi kita berbicara persentase yang berapa persen yang mampu dilakukan oleh diadaptasi oleh manusia. Nah, ini yang saya kira kita perlu mencari informasi yang lebih detail tentang itu, ya. Pertama Stuflev atau misalnya semi squat lift. Ya, ini juga cara, ya, yang dilakukan biasanya pada benda yang agak berat, ya. Dan yang lebih berat kita bisa menggunakan metode dengan squat lift. Ya, masing-masing tentu punya cara, ya. Selama ini kan kita mengatakan metode squat lift ini bisa memberikan dampak yang lebih aman pada tulang belakang misalnya, karena beban itu lebih banyak diarahkan pada lower extremity. Tapi perlu kita catat, ini tidak akan menjadi efektif ketika bendanya ringan. Ya, makanya kan untuk apa kita melakukan squat lift kalau bendanya sangat ringan? Sementara dari sisi fleksibilitas kita lebih mudah, misalnya tadi dengan posisi pertama Stuflev misalnya. Ya, itu saya kira itu menjadi perdebatan yang saya kira kita bisa menganalisa lebih jauh. Nah, ini contoh, ya. Saya juga mencontohkan ini, saya bukan orang yang ahli dalam matematika, tapi paling tidak dari sini kita bisa memberikan hal-hal yang terkait, misalnya begini. Aksis dalam gerakan ini adalah pada L5, diskus L5 S1. Nah, Anda bisa melihat bahwa, ya, Newtonnya itu kan menjadi beban, ya. Newton itu asumsinya adalah beban. Secara sederhana kita sudah belajar di biomekanik tentang lever arm, ya, moment arm. Artinya begini. Secara sederhana kita memahami kalau lever arm itu lebih panjang, maka aspek gravitasinya menjadi lebih besar. Konsekuensinya bebannya menjadi lebih berat. Contoh sederhana begini. Kalau misalnya, ya, ini masih banyak saya kira, ya. Ketika di suatu daerah, misalnya, ya, ada satu keluarga yang mungkin masih punya sumur, ya, sumurnya masih
manual, jadi bukan mesin ini ya, masih harus nimba air ya. Kemudian air ini harus dibawa menggunakan ember. Ya. Pertanyaannya, kenapa ketika mengangkat ember tidak memposisikan dalam posisi abduksi? Abduksi misalnya sampai 90 derajat untuk mengangkat air dari ember tersebut atau membawa kedua ember tersebut. Mengapa justru embernya ini didekatkan sedekat mungkin dengan tubuh? Karena kaitannya dengan beban tadi. Artinya kalau dia mengangkat ember, dan saya kira juga tidak lazim ya, mengangkat ember lalu kemudian fleksinya abduksi shoulder-nya itu 90 derajat, itu kan tidak logis. Dan kalaupun kita coba pasti akan bebannya berat, sangat berat. Karena apa? Di situ ada gravitasi yang sepanjang lengan itu ya, sementara aksisnya ya, kalau kita lihat kan aksisnya justru ada di glenohumeral joint. Nah, ini sebagai pembanding supaya kita mudah menganalisis. Ya, berbeda misalnya kalau kita mendekatkan ember sedekat mungkin dengan tubuh. Ya, ini kan otomatis gravitasinya kan semakin kecil. Ya, karena semakin mendekat ke aksis geraknya. Nah, ini juga berlaku. Anda lihat di sini ya, ada 500 Newton berat yang harus ditanggung oleh spine. Dibandingkan dengan di sini ada 340 Newton ya. Fokus kita kepada diskus ya. Ada 340 Newton. Atau misalnya konsekuensinya bebannya itu ya, di sini kita lihat ya. Bebannya itu kemudian ya, di sini terlihat perbedaan beban ya, dengan berat yang sama. Berat beban yang sama, tapi kemudian konsekuensinya adalah berdampak terhadap beban pada spinalnya. Nah, inilah yang kemudian repetitif berulang akan berdampak terhadap terjadinya cedera pada diskus. Ini satu contoh. Ya, ini contoh yang lain ya, misalnya analisis postural. Ya, kita lihat misalnya apa yang terjadi pada saat kasus yang kita kenal sebagai herniasi, ya, atau dengan kata lain HNP. Nah, juga misalnya bagaimana dampak terhadap tekanan pada diskus ya ketika duduk ya. Jadi kita bisa melihat beberapa gambar di sini ya yang mengarahkan kita kepada perbedaan tekanan terhadap diskus yang kita kenal sebagai intradiscal pressure, tekanan yang terjadi pada diskus. Oke, ya ini juga ya, nanti slide-nya saya akan share ya. Kemudian juga, nah ini ada menarik ya. Selama ini mungkin kita lebih banyak menggunakan teori yang dikemukakan oleh Neckensen. Ya, Neckensen ini kalau saya tidak salah penelitian di tahun 1963. Ya. Saat itu untuk mengukur beban intradiskal atau intradiscal pressure, tekanan intradiskal, dia menginsert suatu jarum halus ya yang diarahkan ke L3, diskus L3. Kemudian setelah itu subjek diminta untuk melakukan gerakan ya pada posisi yang berbeda. Nah, inilah hasilnya. Neckensen Anda lihat yang berwarna ya, yang satu Wilke ya. Wilke ini di tahun 2000 kalau saya tidak salah 2001. Ya, kita bisa melihat perbedaan ini ya. Jadi ada yang Neckensen mendapatkan hasilnya nilainya lebih tinggi, tekanan intradiskalnya lebih tinggi. Sementara juga kita bisa melihat Wilke misalnya ya, pada gambar ketika berdiri agak membungkuk, Wilke menemukan nilai yang lebih besar. Ya, begitu juga dengan posisi berdiri, masih berdiri membungkuk dengan membawa beban. Wilke juga menemukan nilai yang lebih besar. Nah, ada posisi tertentu yang belum dilakukan oleh Neckensen ya. Anda bisa lihat tiga posisi ya, seperti misalnya di situ ada posisi duduk tapi agak menyandar ke belakang ya. Ini dilakukan oleh Neckensen ya. Wilke dan tidak dilakukan oleh Neckensen. Begitu juga dengan posisi berdiri ya, dua posisi terakhir sedikit membungkuk, tapi kalau yang paling tinggi nilainya itu kan relatif membungkuknya lebih besar ya, atau bendingnya lebih besar ya. Maka kita lihat, dan juga pada posisi berdiri ya seperti biasa ini juga tidak dilakukan oleh Neckensen ya. Ini yang saya kira juga memberikan informasi kepada kita kaitan dengan pembebanan terhadap diskus. Nah, begitu juga dengan posisi kerja ya, bagaimana posisi kerja ya. Ini yang saya kira juga kita lihat ya. Sebenarnya kalau kita lihat pada berbagai posisi kerja ini pun juga
memberikan dampak yang berbeda terhadap diskus. Ya, Anda lihat di atas ya. Tapi ya sekira jarang kita lakukan dengan lifting weight. Nah ini sebenarnya suatu pola yang cenderung kita lakukan. Kita tidak menyadari bahwa kita sering melakukan itu. Ya, ketika posisi antara kursi dengan mejanya ini memang tidak sinkron. Ya, sehingga yang terjadi adalah posisi kita itu posisi menggantung sebenarnya. Ini justru menjadi beban. Ya, ketika posisi kursinya lebih tinggi, ya, tidak seimbang dengan posisi meja misalnya, maka posisi dari lengan itu menggantung. Logikanya kan seharusnya posisi itu kan harus membentuk posisi yang dia di rapat ya, glenohumeral rapat, lalu kemudian posisi dari fleksi elbow itu 90 derajat. Itu yang ideal. Ya. Namun sering kita temukan bahwa apakah karena faktor kursinya atau karena faktor mejanya sehingga kemudian posisinya ini yang lifting weight ini yang kadang kita tidak menyadari sering kita lakukan. Ya. Nah, apa saja intervensi ergonomi yang bisa dilakukan ya? Kita lihat misalnya, ya ini saya kira sudah clear tadi ya, tapi kita harus wise, kita harus bijak melihat ini ya, intervensi ergonomi. Kalau memang bendanya ringan ya sebenarnya tidak bermasalah karena toh akan dilakukan hanya dalam waktu sekian detik. Bukan sesuatu yang karena bebannya berat lalu kemudian menahan dalam posisi itu ya katakanlah sekian menit. Ya, saya kira tidak. Karena kita juga harus berpikir dari sisi kepraktisan. Tidak semua misalnya juga harus dengan posisi ideal ya, seperti misalnya posisi kedua ini. Ini saya kira prinsipnya adalah kita analisis dulu berat bebannya. Nah, ini karena juga akan menyangkut pada aspek itu efektif dan juga efisien, tapi tidak memberikan dampak yang buruk terhadap spine-nya. Nah, ini saya katakan tadi ya, kaitan dengan beban kerja sebenarnya. Ya, jadi ada beban dan kemudian ada waktu. Anda lihat garis itu ya. Garis horizontalnya adalah waktu yang artinya semakin ke kanan waktunya semakin lama. Kemudian beban ya, beban itu artinya ada beban yang semakin meningkat. Nah, ini yang saya maksud katakan tadi. Dimulai dari sesuatu yang mungkin kita anggap berat, lalu kemudian ada proses adaptasi. Ya, Anda lihat pada titik increase due to adaptation. Jadi kan kita akan mampu dan kita mengatakan bahwa saya semakin kuat mengangkat benda yang tadinya berat. Yang di awal ketika saya bekerja itu berat. Sekarang beban bahkan boleh ditambah, tapi ya ini terjadi karena suatu